Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Edi. Sebelumnya mohon maaf saya membuat video terpisah dengan kelompok saya karena kemarin saya tidak bisa hadir dengan alasan kesehatan. Sehingga mohon maaf sekali lagi saya mengumpulkan videonya melebihi dari tenggat waktu yang ditentukan. Oke, ya, di sini saya akan memulainya dengan perkenalan singkat mengenai PT Sritex. Jadi, PT Sritex atau Sri Rezeki Isman Tbk ini adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Sritex mengandalkan ekspor untuk sektor militer, jadi mereka membuat seragam militer dan sebagainya gitu. Dan retail global sebagai strategi bisnis utamanya. Nah, jadi pada tahun 2020, penjualan Sritex ini tercatat meningkat hingga menyentuh level tertinggi sebesar 1,28 miliar US dollar. Namun, pada tahun 2021, menurut hasil yang dilansir dari Kata Data, penjualan Sritex turun 33,9% menjadi 847 juta US dollar dan mengalami kerugian sebesar 1,07 US dollar atau setara 15,2 triliun rupiah. Ya, sekarang kita coba untuk menganalisis dari sisi eksternalnya, apa saja yang menyebabkan Sritex bisa menjadi seperti ini. Nah, mulai dari politikal, ternyata adanya kesepakatan ACFTA. Nah, kesepakatan ACFTA ini adalah perjanjian dagang yang isinya adalah produk-produk yang diimpor dari Cina bisa dapat lebih mudah masuk ke dalam Indonesia, ke dalam negeri. Nah, dari situ menyebabkan pelaku usaha lokal, salah satunya Sritex, mengalami kerugian atau mendapatkan dampak yang negatif dari adanya perjanjian tersebut. Kemudian untuk dari sisi ekonomi, adanya fluktuasi ekonomi global dan domestik, kemudian adanya penurunan permintaan di pasar global, dan Sritex ini ketergantungan pada utang dalam mata uang asing. Kemudian dalam sisi sociological, yang pertama adalah ketidakmampuannya perusahaan untuk bertahan dalam persaingan. Nah, jadi Sritex ini bisa dibilang dia tidak dapat bertahan dari persaingan persaingan produk impor, salah satunya adalah produk dari China. Kemudian yang kedua ada permintaan produk tekstil pada sektor pakaian jadi. Jadi rata-rata permintaannya tuh banyak di pakaian jadi, sedangkan kalau misalnya Sritex itu kan kebanyakannya untuk bahan yang mentah ya, bahan yang belum jadi. Dan yang ketiga adalah masyarakat lebih memilih membeli produk impor, mungkin alasannya karena lebih murah juga salah satunya. Kemudian untuk sisi teknologikal adalah Sritex ini tidak mampu untuk menghadapi atau mengikuti perkembangan tren dan teknologi. Oke, dari sisi legalnya adalah kebijakan impor yang longgar di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Jadi, ya karena kebijakan impor yang longgar itulah eh, Sritex itu harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor yang datang dari luar negeri. Kemudian untuk sisi internalnya, yang pertama adalah beban utang. Jadi pada tahun 2022 ini, pada PT Sritex dinyatakan pilot setelah gagal membayar hutang atau kewajibannya senilai 1,6 miliar US dollar atau sekitar 24,66 triliun dengan beban finansial yang besar. Ini terdiri dari utang obligasi dan pinjaman yang tidak dapat dikelola dengan baik. Jadi permasalahannya adalah ada di keuangan perusahaan itu, di sektor internal. Kemudian selain itu juga ada kegagalan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, Sritex itu melakukan ekspansi ambisius tanpa mempertimbangkan finansial jangka panjang. Yang kedua, investasi besar-besaran tanpa analisis risiko yang memadai. Oke, lanjut ada juga di faktor atau di sisi internalnya itu ketidakseimbangan rasio likuiditas dan solvensi. Rasio likuiditas yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Juga rasio solvensinya yang buruk dan ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas jangka panjang. Kemudian untuk yang terakhirnya ada ekuitas negatif. Jadi Sritex ini mengalami defisit modal karena ketidakmampuan perusahaannya mengelola aset untuk membayar kewajiban. Seperti itu. Nah, untuk SWOT-nya sendiri, mulai dari strength atau kekuatan, di PT Sritex ini memiliki kekuatan satu, produsen tekstil dan garmen terintegrasi terbesar di Indonesia. Yang kedua, pangsa pasar luas hingga ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, teknologi produksi canggih untuk efisiensi dan efektivitas. Namun pada kenyataannya, PT Sritex ini tidak dapat bersaing dikarenakan teknologi mereka atau mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang kedua ada weakness, kekurangan dari atau kelemahan dari PT Sritex adalah yang satu, ketergantungan pada bahan baku impor dengan ketersediaannya tidak pasti. Yang kedua, sebagian besar karyawan masih harus direkrut dari luar daerah. Dan untuk opportunities atau peluang dari PT Sritex adalah satu, potensi ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Kedua, tren fashion dunia yang terus berkembang meningkatkan permintaan. Lalu yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang satu, ancaman dari Sritex adalah negara tetangga sudah membuka
garmen dengan biaya produksi yang lebih rendah. Kedua, upah tenaga kerja di Indonesia itu semakin meningkat. Dan yang ketiga, meningkatnya persaingan dari kompetitor luar negeri, salah satunya dari China tadi. Oke, selanjutnya adalah untuk visi dan misi analysis. Di sini kita mulai dari analisis visinya dulu. Yang pertama, visi dari Sritex adalah menjadi produsen tekstil dan garmen global terbesar, paling terkemuka dan terpercaya. Nah, kalau menurut pandangan kelompok kami, kritisi yang kami berikan adalah visi ini terlalu ambisius dan tidak mempertimbangkan ketahanan finansial perusahaan. Keinginan mereka untuk menjadi terbesar, terkemuka, justru mendorong ekspansi negatif, ekspansi agresif yang berujung pada tingginya utang tanpa perhitungan risiko yang matang. Kemudian kita analisis misinya. Nomor satu, misi mereka adalah untuk memberikan produk yang paling inovatif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, pada kenyataannya, misi ini tidak sepenuhnya terrealisasi karena kurangnya inovasi produk dan ketergantungan pada sektor tertentu, yaitu sektor seragam militer. Nah, Sritex ini tidak secara aktif mengembangkan produk berbasis sustainability atau fashion neutral digital yang saat ini menjadi tren utama di industri tekstil global. Kemudian, misi yang kedua, menjadi perusahaan yang menguntungkan dan berorientasi pada pertumbuhan untuk semua pemangku kepentingan. Nah, pada kenyataannya, perusahaan mengalami kerugian besar hingga akhirnya gagal membayar utang, yang berarti tujuan profitabilitas dan pertumbuhannya tidak tercapai. Kemudian yang ketiga ada untuk menyediakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan kami. Nah, padahal mereka dengan adanya PHK massal akibat pilotan ini, misi ini tidak tercapai karena salah satunya adalah buruknya manajemen keuangan yang mengakibatkan ketidakstabilan bagi karyawan yang berlawanan dengan komitmen menciptakan kinerja kondisi atau lingkungan kerja yang baik. Jadi tidak sesuai dengan misi nomor 3. Selanjutnya adalah misi nomor 4, memberikan kontribusi dan peningkatan nilai bagi masyarakat sekitar. Kritisi kami adalah krisis yang dialami oleh Sritex justru berdampak negatif bagi masyarakat sekitar, terutama bagi sektor sosial atau para pencari kerja, para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Itu untuk analisis visi dan misi. Nah, kemudian untuk solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh PT Sritex pertama adalah merestrukturisasi utang. Jadi, PT Sritex ini bisa menegosiasi kembali utang dengan kreditur agar mendapat perpanjangan tenor, pengurangan bunga, atau restrukturisasi pembayaran sehingga arus kas perusahaan lebih stabil. Yang kedua adalah dukungan pemerintah dan asosiasi. Meminta dukungan kebijakan dari pemerintah dan asosiasi industri tekstil seperti proteksi terhadap impor legal, subsidi energi, serta intensif pajak agar industri tekstil dalam negeri dapat kompetitif. Kemudian yang ketiga adalah pendanaan dan manajemen kas. Mencari pendanaan baru melalui investor, obligasi, atau perjanjian aset non-produktif untuk memperkuat likuiditas. Selain itu, menerapkan efisiensi biaya untuk menjaga arus kas tetap sehat. Dan yang keempat adalah komunikasi dan monitoring. Nah, menjaga transparansi dengan pemegang saham, kreditur, dan karyawan agar kepercayaan tetap terjaga. Jadi monitoring keuangan dan operasional harus lebih ketat untuk mencegah kesalahan manajemen keuangan di masa depan. Yang nomor 5 adalah memanfaatkan tren dan digitalisasi. Jadi Sritex ini kami sarankan untuk berinovasi dengan produk berbasis sustainability atau tekstil yang ramah lingkungan, memperluas pasar melalui e-commerce, serta mengembangkan strategi digital marketing untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Gitu. Jadi dari semua ini adalah intinya atau kesimpulannya terkait kasus Sritex, kepahitian Sritex adalah hasil dari perpaduan kompleks antara faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Dari sisi internal, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam hal manajemen keuangan yang lemah, kemudian ketergantungan pada utang yang tinggi, serta keputusan strategis yang kurang tepat. Kegagalan dalam mengelola arus kas untuk memenuhi kewajiban finansial semakin memperburuk kondisi keuangan Sritex. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.